Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry kembali hadir di hadapan kita semua hanya karena anugerahnya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa bersyukur. Oke, kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita bahas di Teaching Series 31 dan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin, di mana kita banyak belajar dari karakter Raja Ahasiweros, dan kemarin kita sudah melihat apa yang terjadi di dalam level jiwanya, di mana kita melihat di level nefesnya terdapat gambaran monster sea seperti yang ada di kitab Wahyu yang berupa binatang berkepala 7. Oke, kita lanjutkan kisah Raja Ahasiweros dan Esther dengan lebih lagi masuk ke kedalaman jiwanya. Kalau kita mau zoom ke adegan perjamuan makan malam yang dibuat oleh Esther, maka posisi Esther di perjamuan makan malam ini sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya Esther sedang berhadapan dengan dua monster sea. Kita dapat melihat Esther benar-benar dihadapkan dengan keberadaan orang yang punya karakter mengerikan. Tetapi kita lihat luar biasanya Esther, dia dapat benar-benar dapat membedakan sampai ke yang namanya level baik, berkenan, dan sempurna. Esther inilah gambaran seseorang yang punya excellent spirit. Ingat, excellent spirit itu bicara tentang apa? Ketahanan atau endurance, dan ini berhubungan dengan apa? Roh ketekunan. Kemudian excellent spirit berhubungan dengan apa? Iman serta hikmat. Kita lihat ya, bagaimana Esther ini punya endurance, iman, dan hikmat yang luar biasa. Dia tahu bagaimana berhubungan dengan orang seperti Raja Ahasiweros, di mana waktu pertama kali Esther ingin bertemu dengan raja, di situ sebenarnya raja sudah menanyakan untuk apa yang diminta oleh Esther. Tetapi Esther ini punya endurance, iman, dan hikmat, maka dia tidak langsung menjawab apa yang menjadi keinginan di hatinya. Dia tahu bagaimana menghadapi orang dengan karakter toksik, di mana kita lihat Ahasiweros ini dalam hal makan dan minum itu dia punya hawa nafsu yang besar. Makanya kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh Esther. Dia menyiapkan jamuan makan. Dan saya yakin Esther menyiapkan makanan yang terbaik dan yang paling disukai raja. Makanya kalau kita lihat sehabis makan, raja menanyakan apa yang diminta oleh Esther. Bahkan bagian dari kerajaan pun dia akan berikan. Luar biasanya Esther dengan penuh hikmat dapat mengatur strategi. Menghadapi orang toksik harus pakai strategi. Sehingga saat nefes raja dipuaskan, Esther sedang ada di atas angin. Dia benar-benar dapat menguasai Raja Ahasiweros. Dan dalam sikap yang tenang, Esther tahu bagaimana menempatkan musuh sebenarnya. Dia taruh Haman satu meja dengannya. Ini seperti apa? Seperti firman Tuhan di Mazmur 23 yang mengatakan, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kita lihat di sini ya, kematangan dari jiwa Esther, di mana dia tidak komplain, tetapi dia menikmati semua prosesnya tanpa rasa takut. Dia menunggu waktunya Tuhan. Lalu saat dia mulai berbicara, dia mulai berbicara tentang identitasnya. Baru kemudian tentang ancaman terhadap dirinya juga bangsanya. Dari sini kita dapat melihat apa? Esther menyampaikannya dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa atau wibawa ilahi. Ingat, soal kerajaan Allah di 1 Korintus 4 ayat 20 bukan hanya soal perkataan, tetapi kuasa.
Nah, Ester tahu tentang ini. Dia tidak banyak bicara, dia tidak deklarasi tentang apapun. Yang dia lakukan adalah kuasa yang di dalamnya itu semakin bercahaya. Dan dia berani untuk mengatakan bahwa Haman, ingat tadi Haman itu dekat sekali dengan raja. Bahkan raja itu berpegang kuat dengan Haman. Dia berani berbicara di saat jamuan makan bahwa Haman ini seseorang yang selama ini dipegang oleh raja itu jahat dan mau membunuh Ester serta bangsanya. Wah, ini keberanian yang luar biasa. Yang sebenarnya kalau saya pikir sebenarnya raja sudah tahu tentang pembunuhan massal terhadap orang Yahudi. Bahkan kalau kita baca tadi kan, yang membuat surat keputusan ini Haman, tetapi yang membuat keputusan ini menjadi keputusan yang tidak dapat digugat itu karena materai raja. Artinya raja juga ikut membuat surat keputusan ini. Dan harusnya sebagai orang yang dekat dengan Haman dan dia yang menulis surat keputusan, harusnya reaksi dari raja itu bukan langsung untuk tunduk, tapi kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros tunduk kepada keputusan Ester. Gereja Tuhan yang punya excellent spirit, gereja Tuhan yang mau menjadi martir. Jadi apa yang terjadi saat Ester itu berbicara, dan saya berandai kalau kita bisa mengsum adegan yang ada di level jiwa dari Raja Ahasiweros. Ini menurut pandangan saya, Raja Ahasiweros yang tadinya Nevel-Nefes dan ruahnya diduduki oleh binatang berkepala 7 dan perempuan pelacur besar yang disebut dengan Babel. Waktu Ester bicara dengan penuh kuasa, maka binatang ini segera lari meninggalkan Ahasiweros. Mungkin untuk lebih paham, saya mau mencoba kita untuk mengingat tentang Raja Saul dan Daud, di mana kita tahu Raja Saul itu suka dihinggapi oleh roh jahat. Ya, dihinggapi itu bicara tentang diduduki oleh siapa? Binatang tadi, 7 roh jahat. Maka Raja Saul ini menjadi gelisah. Dan apa yang dia lakukan saat dia gelisah? Dia selalu menyuruh untuk memanggil siapa? Daud. Dan waktu Daud itu memainkan kecapinya dan mulai bermazmur, apa yang terjadi? Binatang yang menduduki Raja Saul itu lari. Akibatnya apa? Akibatnya Raja Saul menjadi tenang, menjadi damai. Kenapa? Binatang yang gambaran dari demonic spirit itu dapat lari karena mereka tidak tahan akan cahaya atau terang yang berasal dari Daud yang punya cahaya yang kuat. Makanya mereka lari meninggalkan Saul. Makanya kalau kita lihat, Saul kemudian menjadi damai, tetapi waktu Daud kembali menjauh, apa yang terjadi? Roh jahat itu kembali lagi. Akibatnya apa? Raja Saul kembali menjadi jahat lagi kepada Raja Daud. Jadi dari sini kita pahamnya bahwa bicara tentang binatang ini menduduki nefas dari Raja Ahasiweros. Dan Raja Ahasiweros, sekalipun tadi kita mendengar kejahatannya mengerikan, tetapi kita lihat dia masih dalam taraf binatang itu menduduki. Dia belum benar-benar menjadi satu atau yesida dengan si iblis. Jadi dari sini kita tahu kenapa Raja Ahasiweros ini bisa ikut dengan keinginan Ester. Ini terjadi karena Ester mengandalkan yang benar-benar raja di atas segala raja, bicara tentang Tuhan Allah yang perkasa. Makanya tadi kita lihat
Bagaimana cara Ester itu mengandalkan Tuhan? Dia meminta Mordekai dan bangsa Israel itu puasa selama 3 hari tanpa makan dan minum. Ini bicara tentang apa? Sebelum Ester menundukkan orang toksik, dia menundukkan dirinya kepada Tuhan. Dia menundukkan dirinya kepada Tuhan, maka iblis lari, seperti firman Tuhan yang mengatakan, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari. Ini diperhatikan ya untuk orang-orang yang hidup dengan orang toksik. Makanya saya katakan jangan fokus kepada orang toksiknya, fokus kepada pengembangan jiwa kita. Kita terus harus naik sampai kita ke yang namanya excellent spirit. Jadi kita dapat lihat ya di sini, waktu Raja Ahasiweros ini, yang gambaran dari manusia yang tercampur dengan dunia, dengan iblis, kita dapat melihat waktu dia bersama-sama dengan Haman, yang benar-benar spirit kegelapan. Apa yang kita lihat, yang dilakukannya adalah kejahatan. Tadi kita lihat ya, ada satu ayat yang mengatakan waktu dia dan Haman sudah menuliskan surat keputusan untuk membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia, dan surat itu disebarkan ke 127 provinsi. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros waktu dia bersama dengan Haman? Dia duduk minum. Bicara apa? Dia semakin jahat. Dia tidak punya yang namanya empati. Di saat orang lain sedang berteriak menangis, dia tidak punya empati. Itu keberadaan Ahasiweros waktu bersama dengan Haman. Tapi waktu dia bersama dengan Ester, kita lihat apa yang terjadi, perubahan besar. Kita dapat melihat di mana keputusan yang harusnya tidak mungkin bisa lagi digagalkan karena itu pakai materai raja. Tiba-tiba raja mengubah segala sesuatunya. Raja Ahasiweros yang adalah gambaran orang yang toksik justru dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Jadi kita lihat di sini ya, bagaimana powerfulnya dari keberadaan seorang Ester. Dan selanjutnya dari peristiwa ini apa yang kita dapatkan? Seperti tadi saya katakan bahwa Ester itu sedang berhadapan dengan 2 monster si. Satu adalah Raja Ahasiweros dan satu adalah Haman. Tetapi karena terang yang ada di dalamnya dan bagaimana dia juga mengandalkan Tuhan, menundukkan dirinya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Raja Ahasiweros tiba-tiba menjadi penolong di dalam kehidupannya, di mana akhirnya oleh Raja Ahasiweros inilah maka Haman beserta anak-anak dan seluruh pengikutnya itu dibunuh. Menjadi pertanyaan, apakah Raja Ahasiweros ini lupa tentang perjanjian yang sudah dia buat bersama Haman? Karena kalau kita lihat di sini sepertinya dia itu kaget dengan apa yang Ester sampaikan. Ini bukan lupa, mungkin dapat saya terangkan bahwa waktu tadi Raja Ahasiweros itu ada bersama-sama dengan Haman, maka spirit itu menjadi sangat powerful. Sehingga kejahatan yang ada di dalam Raja Ahasiweros bergabung dengan roh Amalek yang mau membinasakan bangsa pilihan Tuhan. Ini menjadi satu kesatuan yang kita kenal dengan yang namanya antikris. Dan keberadaan orang yang diduduki oleh antikris ini biasanya keberadaan roh manusianya itu tertawan. Sehingga waktu dia melakukan sesuatu seperti tadi Raja Ahasiweros sudah bikin perjanjian dengan Haman dan dia sudah memateraikannya, tapi dia tiba-tiba lupa. Itu kenapa? Karena waktu dia membuat perjanjian itu dengan Haman, sebenarnya Raja Ahasiweros roh manusianya tertawan. Yang berdaulat atas hidupnya saat itu adalah roh
jahat atau antikris. Jadi waktu Ester menceritakan tentang ini, mungkin saja Raja Ahasiweros tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena waktu dia melakukannya, dia dikuasai oleh spirit antikris tadi. Jadi kalau kita mau melihat dengan jeli, yang menjadi musuh dari Ester dan musuh Allah sebenarnya adalah bukan Raja Ahasiweros, tetapi adalah Haman, yang adalah turunan dari Raja Agag yang merupakan raja orang Amalek. Dan sedikit Kava Ministry mau mengingatkan tentang video pesan Tuhan memasuki tahun 2026, di mana di situ Kava Ministry dapatkan bahwa keberadaan manusia saat ini itu sedang ada di antara posisi Gedi dan Eglaim, di mana Gedi itu adalah keberadaan gambaran orang fasik, orang yang tercemar dengan dosa. Sedangkan Eglaim adalah gambaran orang toksik atau government, pemerintahan yang toksik, atau juga penguasa yang toksik. Dan orang toksik ini berasal dari spirit yang namanya antikris. Dan di teaching series yang ke-30 kemarin saya juga sudah katakan bahwa bicara Gedi atau gambaran dari orang yang tercampur dengan kefasikan atau gambaran orang berdosa, sejahat apapun orang itu, sebenarnya Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua dosanya dengan darahnya di kayu salib. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa apabila seseorang itu tercemar oleh yang namanya dosa, maka asal saja dia mau berbalik, merendahkan diri kepada Tuhan dan mohon ampun serta melepaskan ikatannya dengan iblis, maka dikatakan bahwa Allah yang setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Jadi sebenarnya apa yang membedakan antara orang fasik dan orang toksik, antara Gedi dan Eglaim, yang membedakan adalah tujuannya. Mungkin dari kemarin banyak yang bingung dengan waktu saya bicara tentang orang fasik dan orang toksik. Yang beda adalah tujuannya. Orang fasik itu tidak spesifik mau membunuh bangsa pilihan atau umat Tuhan. Tetapi Eglaim atau gambaran orang toksik itu kejahatannya hanya ditujukan kepada bangsa pilihan atau umat kepunyaan Tuhan. Bisa dipahami di sini ya. Gedi sekalipun jahat belum tentu tujuannya untuk menganiaya dan membunuh umat Tuhan atau bangsa pilihannya. Tapi kalau Eglaim ini tugasnya benar-benar untuk ditujukan menghancurkan dan menganiaya anak-anak Tuhan. Seperti gambaran tadi, Raja Ahasiweros itu termasuk apa? Termasuk Gedi. Tetapi waktu dia tercemar dengan yang namanya spirit yang berasal dari Haman, ini bicara tentang gambaran apa? Spirit antikris. Maka dia yang jahat itu dipakai oleh spirit antikris untuk menghancurkan bangsa pilihannya. Makanya waktu Ester datang, Raja melepaskan ikatannya dengan Haman. Kembali lagi Raja Ahasiweros tidak punya hasrat untuk membunuh bangsa pilihan Tuhan. Dan terhadap orang toksik inilah yang gambaran dari Haman, yang kata Tuhan itu harus ditumpas. Disclaimer ya, ini bukan ditumpas dalam arti kekerasan fisik, tetapi ini gambaran spirit yang harus ditumpas habis, yang tidak boleh ada di dalam jiwa kita. Tidak boleh di dalam jiwa kita ada spirit Amalek. Makanya waktu tadi Ahasiweros melepaskan Amalek,
dia kembali diterangi nesiamanya. Jadi gambaran yang saya sebut dengan orang toksik itu adalah bicara manusia yang sudah menyatu dengan spirit Amalek atau spirit antikris. Makanya kalau kita baca di Keluaran 17 ayat 16 dikatakan Tuhan berperang. Jadi Tuhan itu yang turun tangan melawan Amalek. Bicara apa? Gambaran antikris turun-temurun. Ini bicara apa? Dari generasi ke generasi. Jadi bicara orang toksik itu gambaran dari para pemimpin bangsa, para penguasa yang dikuasai oleh roh antikris. Makanya seperti yang kita sudah bahas di kitab Wahyu bahwa spirit ini telah ada dan akan muncul di masa akhir zaman. Ini bicara bahwa spirit antikris ini selalu ada di perjalanan kehidupan umat Tuhan atau DNA gandum. Nah, kalau di kisah Ester, di perjalanan Ester, spirit Amalek atau antikrisnya adalah Haman. Yang kalau kita baca di kitab Ester ini memang waktu kita telusuri, Haman ini adalah keturunan Raja Agag dan Agag itu adalah raja orang Amalek. Jadi bisa digambarkan bahwa gambaran Haman di sini adalah gambaran dari antek-antek antikris. Dan Haman inilah yang digambarkan sebagai Eglaim. Jadi kita mulai lebih paham tentang yang namanya Gedi, itu bisa diwakili oleh Ahasiweros. Nah, Gedi ini kalau dia bergabung dengan Eglaim ya bisa menjadi spirit antikris. Tapi waktu dia melepaskan, dia tetap bisa dipakai Tuhan. Dan Eglaim ini adalah gambaran dari Haman yang merupakan antikris. Jadi kalau dunia dikatakan saat ini sedang ada di antara Gedi dan Eglaim, dan dalam peristiwa Ester ini dapat kita katakan bahwa Ester yang sudah dibentuk oleh Tuhan untuk dia punya yang namanya excellent spirit, dia itu ditempatkan di antara Gedi yang gambaran dari Raja Ahasiweros dan Eglaim yang gambaran dari Haman. Semoga bisa dipahami ya. Makanya kita tadi lihat yang dihukum atau digantung itu Amalek, karena Tuhan katakan tadi Tuhan yang berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi dari sini kita paham ya, sekalipun dua-duanya ini monster si, Ester tahu mana yang menjadi musuh Allah dan menjadi musuhnya. Dan memang sebenarnya biasanya spirit antikris atau spirit Amalek ini senang menunggangi orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu apa? Orang-orang yang membuka persahabatan dengan dunia sehingga terjadi percampuran. Maka sekali lagi supaya lebih paham, maka gambaran dari orang fasik yang adalah Raja Ahasiweros waktu dia bergabung dengan gambaran dari spirit Amalek yang ada di Haman, maka mereka ini menjadi orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk mewakili keberadaan mereka yang adalah antikristus. Tetapi kita lihat waktu Ester datang, Ester bawa air kehidupan, maka Raja Ahasiweros yang nesiamanya udah padam karena dia bergandengan tangan dengan Haman, itu tiba-tiba berbalik. Air kehidupan yang ada di Ester itu yang membuat nesiama dari Raja Ahasiweros itu kembali mengalami kehidupan. Dan waktu dia mengalami kehidupan, dia berbalik jalannya dari yang jahat, dia menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa pilihan dari kebinasaan. Dan di akhir zaman ini kita akan melihat ke depan ini akan banyak para pemimpin pemerintahan dan juga para penguasa yang tadinya kita lihat mereka ini seperti Raja Ahasiweros kehidupannya, penuh dengan kejahatan dan kekejian. Tetapi waktu Ester atau gambaran anak-anak kerajaan yang memiliki excellent spirit, mereka ini dapat diubahkan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk penuaian besar terjadi, untuk rencana akhir zaman digenapi. Jadi
Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Dia bisa pakai para pemimpin yang tadinya kita lihat seperti Raja Ahasiweros yang penuh dengan kejahatan dan kekejian, tetapi untuk melaksanakan rencana penyelamatan atas umat pilihannya, Tuhan itu sering justru memakai gambaran dari orang-orang fasik untuk menggenapi maksudnya, untuk menggenapi rencananya. Makanya apa yang terjadi dengan Raja Ahasiweros ini sama seperti yang terjadi waktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Itu ada di Yohanes 4. Kalau kita lihat gambaran dari wanita Samaria ini adalah gambaran dari seorang perempuan yang punya dosa percabulan dan juga perzinahan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa wanita Samaria ini suaminya ada 5 dan sekarang yang ada di rumahnya itu bukan suaminya. Kalau kita lihat ini gambaran dari apa? Gambaran dari wanita yang ruahnya kotor dan najis. Tetapi waktu dia bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber air kehidupan, maka kekotoran wanita ini disucikan, dibersihkan sampai akhirnya dia menerima kehidupan yang kekal. Dan kita lihat waktu wanita Samaria ini diubahkan oleh Tuhan Yesus saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yang digambarkan bagaimana air kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu diminum oleh wanita Samaria, maka wanita Samaria ini nesiamanya diganti dari yang tadinya adalah kegelapan menjadi nesiama yang penuh dengan kehidupan, dan kehidupan inilah yang membuat di dalam dia pun terpancar aliran-aliran air kehidupan, sehingga waktu kita lihat wanita yang berdosa ini bertemu dengan Yesus dan dia diubahkan menjadi aliran air kehidupan yang gambaran dari sumber air juga, maka dia tidak menjadi diam. Apa yang dia lakukan, dia menjadi penginjil sehingga penduduk di kotanya itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Esther tadi yang gambaran orang yang punya excellent spirit, orang yang punya sumber air kehidupan. Waktu dia bertemu dengan Raja Ahasiweros yang nesiamanya sudah padam, itu kembali mengalami kehidupan, dan Raja Ahasiweros yang dipulihkan ini Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa pilihannya dari pembantaian oleh Haman atau spirit antikris. Makanya kalau kita lihat tempat yang namanya Gedi itu sekarang namanya adalah En-Gedi. En itu artinya apa? Mata air atau sumber air. Dan memang kalau kita lihat secara fisiknya di En-Gedi itu ada mata air yang saat ini menjadi tempat wisata bagi orang-orang yang datang ke tanah perjanjian. Jadi dari sini dapat kita lihat ya bahwa kefasikan yang lahir dari dosa dan sudah mencemari manusia, asal kita mau berbalik dan merendahkan diri, mohon ampun kepada Tuhan, maka darah Tuhan Yesus sudah menebusnya dan menyucikannya. Makanya kalau kita lihat kedatangan Tuhan Yesus ke bumi itu, dia mencari siapa? Mencari orang berdosa. Dan di Alkitab banyak sekali kita lihat contoh-contoh orang berdosa itu dipakai Tuhan. Selain tadi wanita Samaria, ada siapa lagi? Ada Rahab. Siapa Rahab? Perempuan sundal yang menolong siapa? Para pengintai di zaman Yosua. Kemudian ada siapa lagi? Ada Sakeus. Sakeus itu pemungut cukai. Dan masih banyak lagi. Kalau kita sebut satu persatu, banyak orang berdosa yang Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk orang berdosa ini Tuhan sudah menyelesaikannya, membayar lunas dengan darahnya 2000 tahun yang lalu. Sedangkan untuk Eglaim, Tuhan katakan di video pesan Tuhan memasuki 2026, di mana di situ
Kava Ministry sampaikan bahwa di masa akhir zaman Tuhan akan memberikan kasih karunia terbesar. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia terbesar? Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan kasih karunia terbesar buat orang berdosa, di akhir zaman Tuhan akan berikan kasih karunia kepada orang yang tercemar oleh roh antikris. Dia mau Eglaim itu juga diselamatkan. Karena ingat, sekalipun mereka ini diduduki oleh spirit Amalek atau antikris, tetap yang namanya manusia itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan, makanya Tuhan beri kesempatan di masa akhir zaman ini untuk para Eglaim diselamatkan. Dari sini kita lihat ya, bahwa benar-benar karya keselamatan dari Tuhan itu sungguh lengkap. Kita mau melihat bagaimana juga kasih karunia Tuhan yang sungguh besar. Kenapa? Dia tidak mau ada satu orang pun yang tertinggal. Dia mau semuanya itu diselamatkan. Tetapi kembali lagi, kita manusia punya kehendak bebas. Dan mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana orang Eglaim ini dapat bertobat? Mungkin saya dapat berikan satu contoh yang luar biasa dari kehidupan pertobatan Rasul Paulus, di mana kalau kita lihat sebenarnya Saulus, ya, nama awal dari Rasul Paulus sebelum dia dipakai Tuhan adalah Saulus. Saulus itu termasuk antikris, di mana dia juga punya roh Amalek. Makanya kita dapat lihat bagaimana dia itu menganiaya dan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan salah satunya kita dapat lihat waktu Stefanus itu dianiaya, dia ada di situ. Dan bagaimana Saulus itu bertobat, itu bisa kita baca ada di Kisah Rasul 9. Dan bagaimana proses bertobat dari Saulus, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video, saya katakan bahwa pertobatan seorang Eglaim itu harus dengan cara dan waktunya Tuhan. Dan tentang Rasul Paulus ini, kalau kita baca ayatnya, saya tidak baca ya karena waktu, maka dikatakan bahwa dia yang sedang ada dalam perjalanan menuju Damsyik. Apa yang dia mau lakukan di Damsyik? Dia mau menganiaya dan membunuh para pengikut dari Tuhan Yesus. Roh Amalek sangat kuat ada di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasul Paulus diliputi cahaya terang, seperti yang dipunyai tadi oleh Esther, yang dari langit dan mengelilingi Saulus sehingga membuatnya rebah ke tanah, dan ia mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saat Saulus bertanya siapa yang berbicara, suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Lihat ya, kita di sini bagaimana sumber air kehidupan itu menghampiri Eglaim, menghampiri Saulus yang mau menyiksa dia. Dan apa yang dialami oleh Saulus, dia alami kebutaan selama 3 hari, dan dia juga tidak makan dan minum selama 3 hari. Dan disitulah dia terjadi pembaharuan pola pikir, di mana Saulus yang penuh dengan kegelapan, oleh terang Tuhan yang menembus kepada nesiamanya, membuat Saulus ini dipisahkan dari roh Amalek. Saya baru perhatikan ternyata kebutaan Paulus juga 3 hari. Dia tidak makan dan tidak minum. Ingat tadi juga gambaran dari Esther, juga puasanya 3 hari tidak makan dan tidak minum. Jadi memang menghadapi orang yang punya roh antikris ini, kita perlu berdoa dan berpuasa. Dan kembali ke Saulus, kita lihat waktu Saulus ini mendapatkan nesiamanya kembali murni, dia kembali kepada originalnya yang berupa terang,
Dan terang itulah yang membuat dia punya kesadaran akan keberadaan Tuhan Yesus. Maka setelah dia disembuhkan matanya dari kebutaan, apa yang dia lakukan, dia mendapatkan identitas baru sebagai Rasul Paulus, dan dia dibaptis oleh Ananias di Damsyik. Luar biasa ya, dia mau membunuh anak-anak kerajaan, tetapi akhirnya malah dia dibaptis oleh anak kerajaan di Damsyik. Jadi dari sini kita dapat lihat di mana perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah pandangan Rasul Paulus secara total. Dari dia yang seorang Farisi yang giat menganiaya orang Kristen, menjadi rasul yang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sampai hari ini kita banyak belajar tentang tulisan-tulisan yang luar biasa. Ya, dari sini kita mulai semakin pahamnya tentang pertobatan Eglaim di akhir zaman yang merupakan kasih karunia terbesar. Makanya dikatakan di penglihatan Yehezkiel bahwa ikan-ikan yang ada di antara Gedi dan Eglaim itu besar-besar dan jumlahnya sangat banyak. Bicara akan ada para pemimpin pemerintahan yang toksik yang akan alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka akan dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di masa akhir zaman. Makanya kita sebagai gereja Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus doakan para Eglaim, para pemimpin bangsa, para penguasa. Khususnya saat ini kita sedang melihat keberadaan bangsa-bangsa yang sedang bertikai antara pemimpin bangsa, antara para Eglaim, supaya mereka bertemu Tuhan untuk diselamatkan seperti Rasul Paulus, dan mereka dipakai untuk menuntaskan rencana Tuhan di masa akhir zaman. Saya percaya ini akan terjadi, tetapi diperlukan cahaya atau terang yang luar biasa. Makanya di Yesaya 60 katakan, bangkitlah, jadilah terang. Waktu kebangkitan gereja itulah gambaran pertobatan dari para Eglaim. Itulah gambaran dari kasih karunia Tuhan terbesar di masa akhir zaman sebelum dia datang untuk kedua kalinya. Kita lihat di sini Rasul Paulus adalah Eglaim yang akhirnya happy ending. Tapi ada juga Eglaim yang akhirnya tidak happy ending. Siapa? Yudas. Di mana dia benar-benar dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayat 70 bahwa dia adalah berasal dari iblis. Sebenarnya Yudas itu punya banyak kesempatan untuk melepaskan dirinya dari ikatan Amalek atau gambaran dari roh antikris. Tetapi dia tidak mempergunakan kesempatan kebersamaannya dengan sumber air kehidupan untuk membersihkan jiwanya. Justru dia tetap mempertahankan roh Amalek di dalam dirinya. Sehingga akhirnya dialah pengkhianat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi dengan Yudas kita dapat melihat di akhir hidupnya mengenaskan. Eglaim-eglaim yang tidak mau bertobat, itu kehidupan akhirnya akan mengalami hal-hal yang mengenaskan, di mana dia alami kekosongan di dalam jiwanya. Dia depresi dan akhirnya bunuh diri. Dan selain Yudas ada siapa lagi? Ada Isabel. Dimana kalau kita lihat di hidupnya Isabel, DNA gandum yang dikirimkan itu siapa? Nabi Elia. Tetapi apa yang kita lihat? Dia justru menyiksa Nabi Elia yang sebenarnya Tuhan utus untuk membuat Isabel ini juga alami pertobatan. Tetapi Isabel tidak mempergunakan ini, justru dia menganiaya Nabi Elia. Dan kalau kita lihat
bagaimana ending dari hidupnya, dia mati dimakan oleh anjing. Anjing itu bicara sesuatu yang najis. Jadi dari sini kita dapat melihat Eglaim yang tidak mempergunakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, maka di akhir hidupnya mereka mengalami yang namanya kebinasaan. Banyak contoh di Alkitab tentang Eglaim yang tidak mau bertobat. Salah satunya juga kita bisa melihat dari siapa? Firaun. Akhir hidup daripada Firaun yaitu dia tenggelam di dalam Laut Merah. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Tuhan menginginkan untuk tidak ada satupun manusia yang tidak alami keselamatan. Tetapi kembali lagi kepada manusianya, bagaimana dia dapat mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Khususnya di akhir zaman ini, ada kasih karunia yang besar yang Tuhan akan berikan kepada para Eglaim. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kiranya dari 2 seri yang kita pelajari tentang Raja Ahasiweros dan juga Ester, kita dapat belajar lebih lagi tentang melihat mana yang benar-benar dikatakan musuh Allah dan musuh kita. Untuk itu Kava Ministry berharap Anda tetap semangat dan terus naikkan level jiwamu menjadi excellent spirit supaya Anda dapat hidup berkemenangan di masa akhir zaman ini. Oke, mungkin itu yang dapat Kava Ministry sampaikan. Semoga dapat dipahami dan menjadi berkat. Mohon terus doakan kami supaya Kava Ministry dapat memberikan hal-hal yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.